Кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Gaza kembali memasuki babak paling kelam dalam sejarah konflik modern. Di tengah reruntuhan bangunan yang masih mengeluarkan asap, dunia dikejutkan oleh laporan bahwa pasukan NATO akhirnya turun tangan mendukung operasi gabungan militer Amerika Serikat dan Israel. Konvoi lapis baja mereka memasuki wilayah perbatasan Gaza dari arah Laut Tengah, diiringi kapal-kapal perang yang menyalakan radar penuh, menunjukkan bahwa eskalasi ini telah naik ke level yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, langkah itu bukannya membuat lawan gentar. Justru sebaliknya, TNI Perdamaian Indonesia dan militer Rusia yang sudah berminggu-minggu berada di garis depan menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun. Di markas taktis gabungan dekat Han Yunis, angin gurun mengguncang tenda komando ketika para perwira senior Indonesia dan Rusia menggelar rapat darurat. Ketegangan terasa kental, namun semangat yang terpancar dari para prajurit adalah hal yang justru mencuri perhatian. Pernyataan dua pemimpin itu langsung membakar semangat seluruh prajurit gabungan TNI dan Rusia. Perang bisa kapan saja terjadi di negara manapun. Para perwira harus bisa adaptif, responsif, dan dalam siap menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang setiap saat berubah sangat dinamis. Beberapa konflik yang sedang kita hadapi sekarang di dunia, ada konflik perang di Gaza, dan ini mencerminkan ketegangan geopolitik di dunia ini sangat kompleks dan dinamis yang tentunya berpengaruh kepada negara kita. Kita harus siap perang karena kita ingin damai. Deru pesawat tempur terdengar dari arah barat. Kilatan cahaya tampak di langit, menunjukkan patroli udara pertama dari pesawat NATO yang mulai melakukan pengintaian. Lampu anti pesawat TNI dan Rusia dinyalakan, mengunci target hanya beberapa detik sebelum pesawat-pesawat itu menjauh dari jangkauan. Di jalanan Gaza yang hancur, pasukan TNI memperkuat posisi. Kendaraan tempur Rakata, Anoa, dan beberapa UAV buatan Indonesia diterbangkan untuk mendeteksi pergerakan konvoi NATO. Tak lama kemudian, artileri ringan dari arah perbatasan melepaskan tembakan peringatan. TNI dan Rusia langsung merespons dengan manuver defensif. Di garis depan, suara ledakan menggema, pertanda perang skala besar siap meledak kapan saja. NATO tidak menyangka bahwa kekuatan yang mereka hadapi begitu siap. Mereka memperkirakan TNI dan Rusia akan mundur ketika melihat kapal perang dan jet tempur canggih mereka. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Di sisi lain, TNI dan Rusia melakukan konsolidasi penuh. Setiap lorong, setiap gedung runtuh, setiap terowongan kini diisi pasukan yang bersiap menghadapi serangan. НАТО воюет с Россией. НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне, НАТО оказывает, и поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией. Bukan hanya itu, di dekat perbatasan utara, pasukan Israel yang sudah terdesak selama beberapa minggu terakhir oleh tekanan TNI dan Rusia terlihat kembali mendapat kepercayaan diri. Senyum tipis para perwira IDF terlihat jelas di layar drone pengintai TNI. Kedatangan bantuan NATO membuat situasi semakin rumit. Konvoi kendaraan lapis baja bergerak sepanjang jalan gurun. Pesawat pengintai mulai mengitari langit Gaza, dan armada kapal perang berlabuh di perairan Mediterania sebagai tanda bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih gelap. Sementara itu, TNI dan Rusia melihat perkembangan ini sebagai tanda bahwa tekanan terhadap warga sipil Gaza akan meningkat. Mereka memperkuat barisan, menambah pos pertahanan, serta mengirim satuan-satuan elit untuk menjaga jalur evakuasi warga. Dalam komunikasi internasional, TNI dan Rusia menegaskan bahwa misi mereka tetap sama, mengamankan rakyat Gaza yang selama ini terjebak di tengah perang. Meski kekuatan lawan bertambah besar,
rasa takut tidak tampak di wajah para prajurit TNI dan Rusia. Justru yang terlihat adalah tekad yang makin menyala. Mereka sadar bahwa bila langkah NATO diteruskan, bentrokan besar hanya tinggal menunggu waktu. Satuan Marinir TNI yang bertugas di jalur selatan Gaza memperkuat posisi pertahanan mereka. Di sisi lain, unit pasukan Rusia memasang sistem pertahanan udara portabel dan radar jarak pendek untuk menangkal potensi serangan udara yang semakin sering dilakukan. Di markas komando gabungan, pertemuan berlangsung hingga larut malam. Perwira TNI dan Rusia menyusun kemungkinan terburuk. Operasi darat skala besar yang melibatkan pasukan gabungan AS Israel dengan dukungan penuh NATO. Banyak analis menyebut bahwa bila skenario itu terjadi, Gaza akan menghadapi eskalasi paling besar dalam sejarah konflik modern. Namun, keputusan TNI dan Rusia hanya satu. Mereka tidak akan mundur selangkah pun. Di jalan-jalan sempit Gaza, warga yang tersisa berusaha bertahan hidup di tengah suara roket dan artileri yang datang tak kenal waktu. Namun kali ini, rasa takut mereka sedikit berkurang. Mereka menyaksikan pasukan TNI dan Rusia berpatroli, mengamankan jalur makanan, air, dan obat-obatan yang semakin menipis. Meski begitu, ancaman tak berhenti datang. Drone-drone militer asing memasuki ruang udara Gaza dan beberapa di antaranya sempat memicu kontak tembak kecil di wilayah barat laut. Ketegangan ini menjadi bukti bahwa perang besar bisa meledak kapan saja. Namun, dalam hiruk-pikuk itu, satu hal tetap menguat di antara warga, harapan. Mereka percaya bahwa selama TNI dan Rusia masih berdiri, Gaza masih memiliki kesempatan untuk bertahan dari tekanan gabungan AS Serikat, Israel, dan kini NATO. Para analis internasional memprediksi bahwa kehadiran NATO akan menjadi pemicu eskalasi paling mengerikan di Gaza. Tetapi, berbeda dari konflik lain, kali ini ada dua kekuatan besar, TNI dan Rusia, yang menolak tunduk dan memilih berdiri menghadang. Pertemuan rahasia antara komandan gabungan diadakan hampir setiap malam. Segala kemungkinan diantisipasi, dari serangan udara skala besar hingga operasi amfibi. Meski menghadapi kekuatan raksasa, TNI dan Rusia tidak menunjukkan tanda menyerah. Mereka mempersiapkan pertahanan berlapis, memperkuat koordinasi, dan memperketat pengawasan perbatasan. Bagi mereka, Gaza bukan sekedar titik konflik. Gaza adalah garis terakhir yang harus dipertahankan, tempat di mana mereka memilih untuk berdiri, apapun yang terjadi. Dengan kehadiran NATO, ketegangan di Gaza melompat ke level yang jauh lebih berbahaya. Namun, pasukan TNI dan Rusia dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi menunjukkan keberanian yang luar biasa.